Hai, ketemu lagi dengan saya, Ibu Winarni, dalam pembelajaran fisika SMA. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membantu kalian untuk lebih memahami fisika. Jika kalian merasa terbantu, jangan lupa tekan tombol like. Kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan benda tegar melalui contoh soal. Contoh soalnya di sini ada batang api bersandar pada tembok licin. Kemudian di bawahnya ini lantai kasar. Saya beri aksen untuk menunjukkan bahwa lantainya kasar. Permasalahan ini kita bisa selesaikan dengan melihat syarat-syarat keseimbangan benda tegar. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita lihat batang api dalam keadaan seimbang, dia diam di sini. Maka kemudian sering orang tanya, supaya dia tetap diam di sini, berapa sih koefisien gesekan antara batang api ini dengan lantai? Maka kita harus tahu dulu syarat-syarat keseimbangan benda tegar. Syarat-syarat keseimbangan benda tegar ada 3. Ada yang berhubungan dengan gaya dan ada berhubungan dengan torsi. Karena apa? Karena memang ketika suatu benda itu diam, maka diamnya itu harus diam translasi dan diam rotasi. Yang berhubungan dengan translasi itu sigma F, yang berhubungan dengan rotasi itu sigma tau. Maka kita tuliskan dulu sigma Fe sama dengan 0, kemudian sigma Fy sama dengan 0, dan sigma tau sama dengan 0. Ini syaratnya supaya benda seimbang. Kemudian ketika kita ketemu soal macam gini, langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada batang api. Gayanya apa saja? Kita lihat di sini. Ini batang api bersandar pada dinding di titik A. Karena menyentuh dinding, maka dinding memberikan gaya pada batang yang kita beri nama gaya normal. Gaya normal diberikan oleh dinding pada batang arah tegak lurus. Nah, ini digambarkan tegak lurus. Kemudian kita lihat di sini, pada ujung B menumpu pada lantai. Karena dia menumpu pada lantai, bersentuhan dengan lantai, maka ada gaya yang diberikan lantai pada batang. Kita beri nama juga gaya normal. Gaya diberikan lantai pada batang. Kemudian di sini ketika batang menumpu pada lantai, ada kecenderungan geraknya si batang. Sehingga di sini muncul gaya gesekan yang berlawanan arah dengan kecenderungan gerak batang. Kalau tidak sodorkan begini, batang cenderung bergerak ke arah kanan kan? Maka gaya gesekannya ke arah kiri. Ini Fs. Nah, batang juga punya berat. Berat itu berpusat pada tengah-tengah batang. Nah, berpusat pada tengah-tengah batang. Ini arahnya menuju ke pusat ini. Ini adalah W0. Nih, gambarannya seperti ini. Ini gaya-gayanya. Setelah menentukan gaya-gaya yang bekerja pada batang, karena kita juga harus menentukan torsi, maka kita harus tentukan dulu panjang lengannya. Panjang lengan itu adalah panjang garis yang ditarik dari poros tegak lurus garis gaya. Nah, maka kita harus tentukan dulu porosnya. Poros ditentukan dengan cara memilih tempat yang ada banyak gaya bekerja di situ. Titik A ada gaya Na. Titik tempat W0 ada gaya W0 saja. Titik B ada 2 gaya, ada Fb, ada Fgas. Maka yang kita pilih adalah titik B. Titik B sebagai poros. Karena titik B sebagai poros, maka kita lihat dari B ditarik garis tegak lurus garis gaya pada W0. W0 ini. Nah, W0 tarik dulu untuk garis gayanya. Dari B tarik garis tegak lurus ke sini.
lengannya si W0. Panjang garis yang ditarik dari poros tegak lurus garis gaya. Ini W0. Kemudian untuk NA. Ini untuk NA. Panjang garis yang ditarik dari poros tegak lurus garis gaya. Maka inilah panjang lengannya si NA. Kemudian kita lihat berapa panjang lengan W0 dan berapa panjang lengan NA. Kalau di sini kemiringannya alfa. NA, lengannya NA itu adalah di depan sudut alfa. Kalau di depan sudut kita pakai sin. Di sini berarti ini L-nya si NA itu sama dengan AB, panjangnya si AB kali sin alfa. Nih, karena depannya. Sementara untuk yang LW0, sampingnya sudut apa? Kalau samping sudut alfa berarti kita pakai cos. Nah, di sini ini dari pusatnya W0, berarti dia pusat itu tengah-tengahnya AB, berarti yang di sini adalah setengah AB. Sehingga LW0 sama dengan setengah AB kali cos alfa. Karena ada di samping sudut alfa. Kita tentukan panjang lengan dulu. Setelah itu, setelah kita sudah menentukan panjang lengan untuk NA dengan W0, kita terapkan syarat-syarat kesetimbangan benda tegar. Yang pertama, sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx itu adalah gaya-gaya ke arah X. Apa saja gaya-gaya ke arah X? Ada NA, ada Fgas. Maka di sini NA min Fgas sama dengan 0. Sehingga NA sama dengan Fgas. Tuh ya. Kemudian sigma Fy. Sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy adalah gaya-gaya ke arah Y. Apa saja gaya-gaya ke arah Y? Ada W0, ada NB. Maka di sini NB min W0 sama dengan 0, maka NB sama dengan W0. Nah, setelah ini sudah, maka kita tentukan sigma tau-nya. Sigma tau sama dengan 0. Tadi kita pilih porosnya B, maka sigma tau di B. Sigma tau di B itu hanya dihasilkan oleh dua gaya, yaitu NA dan W0. Kita lihat, yang pertama untuk NA. NA ke arah B, dia berputar searah jarum jam. Kalau berputar searah jarum jam, maka torsinya bertanda minus. Maka di sini min NA kali L-nya si NA minus. Terus kemudian W0 dia ke arah B berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti plus. Maka plus W0 kali L-nya si W0 sama dengan 0. Nih, sampai di sini ya. Jadi NA kali L-nya si NA karena searah jarum jam berarti minus. W0 kali L-nya si W0 karena berlawanan arah jarum jam berarti plus, sama dengan 0. Kita lihat untuk NA tadi sama dengan Fgas. Maka di sini kita tuliskan min Fgas kali L-nya si NA. L-nya si NA tadi AB sin alfa. AB sin alfa ditambah W0 kali L-nya si W0. L-nya si W0 adalah setengah AB cos alfa sama dengan 0. Oke, kalau rumusannya sudah seperti ini, maka kita bisa pindah ruas. Sehingga rumusannya ini tidak sama dengan 0 lagi, tetapi Fgas kali AB sin alfa sama dengan W0 kali setengah AB cos alfa. Kita bisa tuliskan itu. Maka Fgas itu apa sih? Fgas itu adalah mu kali N. Maka mu kali N, N-nya adalah NB.
kali AB sin alfa sama dengan W0 kali setengah AB cos alfa. Terus kita lihat di sini ada AB, di sini AB, bisa lihat. NB sama dengan W0, maka mu kali W0 kali sin alfa sama dengan W0 kali setengah kali cos alfa. Nah, ini ada W0, ada W0. Dari persamaan ini kita bisa tentukan mu-nya. Maka mu sama dengan setengah cos alfa per sin alfa. Atau boleh juga diubah, mu sama dengan 1/2 kali sin alfa per cos alfa. Sin alfa per cos alfa adalah tangen alfa, sehingga persamaan ini bisa kita ubah menjadi mu sama dengan 1/2 tangen alfa. Nah, ini mu itu adalah koefisien gesekan antara batang AB dengan lantai. Nah, tadi kan pertanyaannya berapa koefisien gesekan antara batang AB dengan lantai sehingga batang tetap diam. Nah, inilah jadinya mu sama dengan 1/2 tangen alfa. Jadi kita tidak perlu tahu lagi berapa masanya si batang, berapa gaya normalnya, berapa beratnya. Persamaannya sama. Mu sama dengan 1/2 tangen alfa. Hanya tahu aja kemiringannya berapa. Begitu. Mudah-mudahan ini membantu pemahaman kalian mengenai syarat-syarat keseimbangan benda tegar yang kita terapkan untuk menyelesaikan persoalan di mana batang AB bisa bersandar tetap pada dinding sehingga tidak meluncur. Berapa koefisien gesekannya, gitu ya. Terima kasih.